Gue tuh masih belum berani motong sendiri, gue suka salah. Padahal ini proses yang paling penting juga nih kalau sampai salah sekali gepeng. Oh iya, kita nggak ada torch ya? Ada dong. Nah ini sama ini sigar apa nih? Sigar sommelier kita nih. Wah, siap. Tadinya gue kira pakai torch yang buat daging yang gede gitu. Wah, ya ntar semuanya kebakar nih. Jangan ngelihat orang sih dari apapun, nggak boleh ngejudge. Jadi kita nggak tahu someday itu orang tuh bakal ada di suatu posisi. Mungkin gue tahun lalu gue mikir nih buat beli misalkan 1 botol. Sekarang gue udah ini, gue mau 2 botol sekalian. Atau malah toko gue dibeli kali. Nggak ada yang tahu. Iya, diinvest lah, jadi dibeli. Bener. Kalau dibeli gue jadi pengangguran nanti. Nah. Nah, tapi kan lu sekarang gue lihat, apalagi pas yang lu konten-konten TikTok tuh, lu sering bikin dry age stick yang kadang eksperimental lah ya. Lu kadang pakai cheese, kadang pakai, gue pernah lihat yang pakai bumbu Indomie atau apa gitu ya. Udah lama banget. Udah lama banget kan. Nah, lu ada kepikiran nggak? Mungkin nggak bisa pakai whisky? Oh iya dong. Bisa ya? Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Tapi udah pernah coba belum? Udah. Oh udah. Terus hasilnya gimana? Gue belum puas, tapi itu udah mengarah ke notes yang gue pinginin. Karena dia manisnya kan dia kan natural, dan dia kan udah di aging. Jadi ada certain flavor tuh yang enhance experience dari hasil lu nge-dry age. Which is dry age itu kan dia ada, orang bilang emang ada funkiness, tapi funky itu tuh setiap daging juga beda, dan setiap days itu juga beda. Days itu tuh kayak, lu bisa 28 hari, bisa 30 hari, bisa 40 hari, bisa 6 bulan. Nah menurut gue, whisky ini kalau misalnya kita pakai mungkin yang kayak porterhouse, terus lo simpen selama 2 bulan, itu bakal pas banget. Jadi manisnya itu juga nggak yang terlalu over, tapi kan dia udah agak menguap sedikit, tapi dia blend in sih sama daging menurut gue ya. Wow. Kalau gue terakhir kayak cuma 30 hari. Tapi udah pasti alkoholnya udah hilang lah ya kalau lu selama 2 bulan di aging gitu. Atau masih ada kandungan alkohol ya? Sebenarnya pas makan itu vibes-nya tuh kayak lu nggak ngerasain alkohol. Cuma notes flavornya doang ya? Ya sweetnya, terus kayak ada honey notes-nya juga. Gue mau bikin lagi, cuma belum sempat. Gitu ya? Ini lagi mau buat lagi. Kayaknya minggu depan gue bakal buat sih jadwalnya. Apa yang dry age gitu? Dry age whiskey. Dry age whiskey. Wow. Soalnya gue terakhir ngelakuin itu tuh akhir tahun kemarin. Oke, udah lama banget ya. Dan kalau misalnya udah jadi, gue boleh coba dong? Boleh lah. harus coba. Kalau kita gue bawain whiskey lagi ya. Iya. Menarik nih. Gue jadi baru kepikiran gara-gara lo ngomongin kan whiskey ya. Sebenarnya apapun dry age itu sebenarnya bisa ya. Maksudnya nggak harus cheese, nggak harus apa. Sebenarnya eksperimental ya. Iya, dan gue belum nemu limitnya juga. Nggak bisa pakai apa. Cuman setiap pakai bahan-bahan itu tuh tergantung gimana dia penyerapannya sih secepat apa. Jadi kalau semakin padat nggak semenyerap itu, tapi ya semakin liquid makin menyerap. Memang kalau bisa dibilang top 3 dry age itu so far di sini tuh 1 butter, kedua pakai cheese tapi Gouda. Kalau orang Bali itu ngomongnya Gouda. Gue dimarahin sama orang yang Belanda banget waktu itu kesini. Jadi Gouda. Sama kacang bro. Kacang? Jadi kacang itu kayak mix almond sama cashew, kita hancurin, dia kan ada minyaknya. Kacang kan ada oil, kayak peanut butter nuts gitu kan. ya. Itu gurih banget, enak banget sih. Oil apa sih? Ternyata kacang tuh enak banget di dry age. Itu top 3 di sini. Sekarang lagi ada kopi, karena lagi kita ngerayain International Coffee Day. Kopi juga masuk top 5. Wow, keren. Kalau lu sendiri deh, kan lu udah mulai masuk ke whisky nih sekarang kan. Nah, gue tuh selalu lupa ya, karena biasanya tuh yang rapet. Ini pas ini lah jadi kayak jadi ini tipe yang sedotannya kuat deh. Nah, kalau whisky nih sejauh ini yang pernah lu coba, yang paling berkesan buat lu tuh apa? Tahu nggak, itu bahkan whisky yang gue minum kayak 2 minggu yang lalu, Nomad. Oke. Nomad menarik sih. Jadi dia sebenarnya bukan Scotch whisky. Sebenarnya dia ya kayak setengah-setengah lah ya. Dia sebenarnya Scotch whisky, tapi dia dibawa ke Spanyol buat di aging lagi di Spanyol, di sherry cask tentunya. Nah, habis itu dibottling di Spanyol. Dia tulisannya kan Outland Whiskey ya. Jadi sebenarnya dia mau bilang Scotch whisky juga nggak boleh karena regulasinya. Lu even distill di Scotland tapi lu kalau udah bawa keluar itu udah nggak boleh Scotch whisky. Jadi dia tulisnya Outland Whiskey. Gitu. Walaupun dari meskipun bahan awalnya dari Scotland. Sama yang kedua, gue paling suka Macallan 12 itu kan ini banget lah ya, maksudnya standar lah itu ya saya Macallan. Tapi yang dari sherry oak ya. Sherry oak ya. Oke. Nah harusnya kemarin kalau gue masih ada gue dari Macallan 12 sherry oak yang lama, botol lama.
Wah itu jauh lebih enak karena di musim itu kali ya Pak? Bukan di musim sih. Jadi kalau zaman yang di bawah 2017 itu Macallan itu memang aging di Sherry Oak, benar-benar Sherry Oak. Nah kalau yang sekarang kalau lu baca itu mereka tulisnya age in season sherry cask gitu. Jadi sherry casknya itu sebenarnya udah nggak pure yang dipakai buat bikin sherry cask, tapi cuma gentong yang di season diisi sherry, mungkin kayak dikocok-kocok atau apa yang biar bau si sherry, abis itu ya di aging bentar doang gitu. Jadi aroma sherry-nya udah beda lah. Ini bukan berarti gue menjelekkan Macallan ya, ntar tiba-tiba gue ini lagi Macallan, oh dulu jelek-jelekin brand gue. Enggak. Macallan tetap oke, tetap best lah. Ya, secara brand, secara kualitas oke. Cuma ya kalau preference kan ya rasa tiap orang pasti beda-beda kan gitu. Ya, top 3 gue Yamazaki yang Smoky Batch. Ya Smoky Batch. Wah gila. Ini seleranya sama banget nih sama gue nih. Oh, lu jujur gue suka banget Yamazaki Smoky Batch itu. Oh gitu? Iya gue suka banget. Oh. Jadi dia ada keluar 2 edisi, satu Yamazaki Smoky Batch sama satu lagi Hakusu yang Japanese Forest gitu kalau nggak salah. Jadi kalau Hakusu kan memang dari sananya emang dia selalu smoky. Yamazaki itu yang nggak smoky atau unfiltered kita bilangnya. Nah tapi kali ini yang Yamazaki itu mereka bikin yang smoky. Dan itu enak banget. Pas banget ya? Pas banget, balance lah semua. Balance. Manisnya, smoky-nya, okinya semua perfect gitu. Nggak ada yang terlalu mendominasi gitu kan. Dan nggak terlalu yang nggak strong. Iya. Menurut gue kayak lu minum santai gitu. Enak banget. Jadi teman-teman juga harus coba deh. Itu salah satu rekomendasi dari Bro Dimas dan gua. Kalau menurut gue juga whisky yang kayak chill yang cigar gitu, mabok juga. Tapi maboknya tuh asik pas, ya nggak sih? Iya, betul. Pasti lu mau compare sama tequila nih kayaknya nih. Nggak, gue mau compare with other whiskey yang probably like this one. Ini for me itu kayaknya mabok yang cocok kalau gue mau habis ini lanjut. Oke. Masih bisa ya. Coba kita lihat 20 menit lagi. Omongannya masih sama nggak? Padahal kan kalau minum kayak gini kita udah mabok, ada profilnya beda-beda nih orang nih. Ada benar. Lo mau jadi mager atau kayak ada tidur, ada live music semangat. Gitu. Yeah. Itu balik lagi ke pribadi seseorangnya lah ya biasanya. Benar. Nah makanya gue di sini itu juga nggak training. Jadi tim gue ini susah bar. Dia harus tahu nih kayak moodnya si orang ini tuh seperti apa. Dan dia biasanya ngobrol kan, sekenyang apa, terus abis ini mau kemana, atau occasionnya meeting doang apa gimana ya, beda-beda lah dikasih rekomendasinya. Oke. Yang kayak lu bilang. Pas yang lu ngomong kayak gini, sebenarnya itu mirip-mirip sama kayak di toko gua sih. Mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu ya Whiskey Wine gitu. Cuma kalau di Whiskey Wine memang kita retailnya lebih ke personal preference lah. Ya. Jadi kalau biasa kan ke retail ya kayak supermarket, lu tinggal ambil bayar. Tapi kalau di Whiskey and Wine kita bisa tanya dulu, lu sukanya profilnya kayak gimana, atau lu pernah cobain whisky apa, baru kita rekomendasiin. Betul. Jadi kita nggak asal-asalan gitu loh. Betul. Dan kalau gue juga lebih ke ngajarin jangan ngelihat orang sih dari apapun, nggak boleh ngejudge. Jadi kita nggak tahu someday itu orang tuh bakal ada di suatu posisi. Mungkin gue tahun lalu gue mikir nih buat beli misalkan 1 botol. Sekarang gue udah ini, gue mau 2 botol sekalian. Atau malah toko gue dibeli kali. Nggak ada yang tahu. Iya, diinvest lah, jadi beli. Bener. Kalau dibeli, gue jadi pengangguran nanti. Nah, jadi siapapun itu bisa jadi something. Jadi janganlah kita sombong lah. Betul. Keep humble. Wah, luar biasa. Ini bener-bener daging sih isinya sih hari ini. Kita nggak cuma ngomongin tentang daging, nggak ngomongin tentang whisky, tapi hari ini kita ngomongin tentang bisnis juga, ngomongin tentang kehidupan. Menurut gue seru sih. Nah, gue ada pertanyaan nih. Lu kan mungkin jenis daging udah banyak banget yang pernah lu coba kan. Daging apa yang menurut lu memorable banget? Dan mungkin lu nggak bakal bisa cobain lagi gitu. Nah itu kemarin di World Steak Challenge sih. Gue kemarin ke Belanda, jadi juri di sana, dan gue nyobain 26 steak. Jadi totalnya itu sebenarnya ada 480 steak. Jurinya ada 55. Oh, karena, jadi kalau ini sorry ya, maksudnya gue potong. Berarti ini sebenarnya mirip kayak World Whiskey Award juga sih. Jadi kayak penjurian daging internasional, semua orang jadi juri daging dari seluruh dunia itu dikumpulin lah, dilombain gitu ya. Oke gitu konsepnya. Whisky juga ada brandnya kan kayak gitu. Cuma kalau daging gimana? Iya, itu kalau itu brand sama. Oh ini kayak gitu. Jadi daging itu tuh, ini buat yang belum tahu kayak mungkin kan biasanya kan cuman kayak tenderloin, ribeye atau sirloin gitu-gitu lah cut. Kalau dari kita itu lebih ngeliatnya tuh ke brand. Jadi farm itu adalah brand. Oke. Nah dari yang stone itu adalah brand. Iya. Jadi kan kayak lo style gimana, agingnya berapa tahun, terus kayak lo pakai apa. Oh daging sedetail itu juga ya. Selama ini kita nggak tahu. Harus. Kita tahunya ke restoran mau sirloin, tenderloin gitu doang gitu. Nah kalau di sini bedanya, lo diedukasi
sapinya dulu. Karena kita semua itu, lu makan daging pasti kan dari sapinya kan. Terus sapi dan juga farmernya, gimana dia cara breed si sapinya. Nah kebetulan di industri sapi ini, steaks ya, industrinya kan kita nggak jauh-jauh dari peternakan yang dimana kita harus memilih peternakan yang dia menghasilkan daging yang cocok sama profil kita dan juga customer kita. Nah gue ini profil itu adalah full blood wagyu. Full blood. Which is itu adalah jenis sapi yang tidak di crossbreeding. Jadi dia pure, dia kayak single malt kali ya. Ya kan, pure. Jadi wagyu sama wagyu. Nah, mostly wagyu itu tuh wagyu sama other race, other breed lah. Jadi misalkan wagyu sama Brahman, wagyu sama Black Angus, wagyu sama Angus. Itu untuk harga yang lebih murah. Tapi lu masih dapat wagyunya, vibes-nya, empuknya, mungkin flavornya. Tapi jadi itu udah kayak kalau di whisky kayak blended lah ya. Iya, blended. Tapi preference juga. Betul. Ada yang suka blended, ada yang suka crossbred, ada juga yang suka full blood. Nah kebetulan kalau gua di sini konsepnya adalah kita temanya full blood, jadi pure wagyu sama wagyu. Wagyu sama wagyu. Ya, tapi ini di breedingnya di Aussie dengan pakan yang udah di select lah, udah dipilih sama si farmer. Nah ini kita kasih pakannya itu lebih dari 450 hari, dikasih makan biji-bijian grain fed. Jadi itu sapi itu ada grass fed, ada grain fed. Kalau grass fed jadi begini, mostly itu sapi itu umurnya 3 tahun. Mostly internasional. Karena kalau lo mau kirim ekspor atau impor lah, dia itu di atas 3 tahun itu nggak boleh ngirim with the bone. Oh, jadi udah harus dipotong. Ya ini half meter lah, itu udah worldwide. Jadi kalau grass fed itu seluruh ya hidupnya itu dia makannya rumput doang. Ya. Jadi tapi secara kualitas bagusan yang grass fed atau grain fed? Sebenarnya secara kualitas pasti grain fed. Grain tuh udah pasti karena itu dia kan benar-benar fokus kan pakan akan dijaga dan dia diselect sama si farmer yang diciptakan si rumus itu. Jadi sapinya bisa lebih gendut, berlemak gitu. Nah, kalau yang gue ini dia dikasih makan rumput-rumputannya itu mungkin 1,5 tahun. Sisanya itu dikasih makan biji-bijian, which is grain fed. Jadi namanya grain fed beef. Cuman dia grain fed beef itu pasti dia makan rumput dulu di awal hidupnya. Setahun, 2 tahun. Bayinya makan rumput, udah mulai remaja dikasih grain. Benar. Itu dipindahin ke penggemukan. Awalnya itu ditaruh di ladang. Namanya free range. Nah, jadi dia bebas lah ya. Bebas. Sama ibunya masih nyusu juga soalnya kan. Ya karena kita milih itu cocok dan kebetulan si farm ini tuh dia nggak pernah masuk Indonesia sebelumnya. Karena nah ini brandnya juga high end. Jadi bahkan brand high end kalau di Indonesia sapi, dia itu yang kebetulan Stonex ini dia tuh nggak mau masuk ke sini karena memang kita belum ada restoran yang menurut dia tuh cocok. Marketnya lah ya. Marketnya dia juga nggak yakin kalau gue masukin juga cocok nggak gitu. Dan dia mungkin belum terekspos juga ya kayak beberapa restoran apa aja sih yang memang tuh fokus ke daging dan cocok sama daging full blood. Mostly mereka Michelin star sama 5-star hotel di Dubai, di Prancis, dan dia bayarnya juga banyak di US. Nah ini gue kayak dari tahun lalu waktu itu PDKT akhirnya gue masukin nih Stonex ini. Karena kebetulan gue tracingnya juga dari penghargaan. Dia tuh Grand Champion dan dia Champion of the World dari tahun 2020 dan dia menang World Steak Challenge tahun lalu. Makanya gue mau sama dia. Akhirnya nih Meat Guy kita pakai dia dari awal tahun lah. Oh jadi sekarang Meat Guy itu dagingnya dari yang tadi itu? Pure dari Stonex ini. Wow. Jadi satu-satunya di Indonesia nih sekarang? Iya. Dan gue itu impor sendiri. Jadinya mau nggak mau. Jadi 10 sapi lah sebulan. Selama ini gue kayak tahu daging kan ya tadi gue bilang, gue cuma tahu gitu-gitu doang. Ternyata kalau kita tahu ada kayak farmnya segala macam itu udah mendetail banget ya sampai. Karena gini Pak, misalnya lo buka ya lo whiskey wine kan, lo kan jual banyak brand, pasti kan. Kalau gue juga jual banyak brand. Nah kalau kita makanan itu nggak bisa jual banyak brand karena waste-nya terlalu susah kita ngaturnya, ya kan. Bisa juga sih beberapa brand, tapi itu occasionally. Paling tuh kayak special of the month gitu. Karena kan lifetime-nya kan nggak terlalu lama kayak whisky kan. Wine. Jadi, padahal kalau whisky bisa dibilang nggak ada expired ya. Jadi mau sampai puluhan tahun, ratusan tahun juga sebenarnya nggak masalah. Malah makin mahal. Benar. Jadi kalau daging ditaruh ratusan tahun mungkin udah hidup lagi kali. Dan karena situ, nah makanya di sini tuh kalau misalnya kita pakai other brands itu nggak konsisten. Jadi kadang itu bisa keras, kadang itu bisa nggak enak, kadang itu bisa mahal, kadang juga ya lo kalau oke bisa pas lagi turun harganya. Tapi tergantung negaranya, lo misalnya dari US atau dari Jepang atau dari mana, inflasinya gimana. Kalau ngaruh ke kursnya juga ya. Kita juga jadi mahal dan stoknya juga bisa jadi nggak ada.
Stok tuh kita berebutan. Nah, bedanya kalau di industri daging, kalau lo buka steakhouse, lo meat shop, apapun itulah. Kalau USP-nya itu lo nggak terlalu kuat, ya lo sama kayak restoran lain. Nah, kebetulan gue mau mengedukasi bener-bener kayak orang tuh harus tahu kualitasnya tuh seperti apa sih yang gue tawarin USP-nya. That's why gue milih, lo kok kesini ya lo nyobain Grand Champion Beef. Wow. Just ada Sonex. USP-nya begitu sih. Oke. Nah ini gue pengen balik lagi nih ke yang Steak Challenge. Ya itu gimana caranya lu nyobain daging sebanyak itu? Itu udah dari tadi gue penasaran sih. Jadi itu kan tadi ada 48 ya? 480 brand. Okay. Itu dia bersaing, dikirim ke Amsterdam. Dia dibagi per kelompok. Jadi per kelompok itu ada 4-5 juri, ada 20-an meja. Nah, di situ kita dikasih 25 steak. Ada yang 26, ada yang 27. Itu dari masak ya berarti? Dari masak. Ada yang dimasak, ada yang enggak. Jadi kita ngeliat raw-nya, ada yang ngeliat cook-nya. Cara nilainya begitu. Oke. Anggapan ya standar semua juri itu sama skill-nya, knowledge-nya. Jadi mau daging manapun yang coba sama jurinya itu sama. Jadi kita tuh ada yang nggak dapet juga. Kita nggak nyobain 430-an daging. Gue nyobain 26 daging. Cuman dianggapnya sama. Jadi kita itu ada 10 aspek. Kalau 10-10 semua dapat 100. Di atas 90 itu lu dapat gold. Oke, berarti abis itu nanti digabung dari semua juri, dirata-ratain ya. Ini nilainya berapa gitu. Berarti. Nah, jadi nggak kalau kita gini. Gue waktu itu berempat. Oke, datang daging pertama jebret. Ada itu dari Indonesia semua? Ada enggak. Oh, beda-beda negara. Southeast Asia itu cuma 2, satu dari Singapura, terus dari Asia tuh kayak Jepang sama Hong Kong apa dari mana ya. Wow. Berarti lu satu-satunya dari Indonesia. Satu-satunya yang paling jauh ya. Wow. Luar biasa. 14 jam. Sendiri lah jauh gitu ada. Terus ya anyway, jadi gue gitu dapat dia dari Ireland, terus dari London, satu lagi dari mana gitu. Kita berdebat. Ini satu steak pertama, ada yang cooknya, ada yang raw-nya. Sama nih dagingnya dari satu loaf yang sama. Oke, dari yang raw-nya si marblingnya gimana? Color-nya gimana? Terus shape-nya gimana ya kan? Terus yang cook kita cobain, flavor-nya gimana? Tendernya gimana? Succulent-nya gimana? Udah kita nilai, kita diskusi. Menurut gue nih marblingnya nih 3. Tadi dia bilang, enggak nih 7. Ya, kita berdebat. Gitulah. Jadi satu kelompok tim lah ya berarti. Kita berdebat. Bisa agree, oke, ini di 5. Kita kasih poin 5 buat color misalkan. Ada yang sampai berantem gak tuh? Ada. Oh iya, gitu iya. Ya. Karena kan masing-masing juri itu punya expertise masing-masing. Iya. Jadi ya kita harus benar-benar diskusi banget. Iya. Sampai senetral mungkin. Nih segini, oke. Complicated banget ya ternyata ya. Selama ini kita ke restoran, kita taunya cuma pesen selesai, padahal proses di belakangnya itu ternyata panjang banget ya. Bahkan ya prosesnya itu dimulai dari sapi. Dari sapinya, dari dia makannya itu ya. Makanya lo harus ke farm. Seru sih. Ternyata steak itu nggak sesimpel yang kita lihat selama ini ya. Nggak, kalau lo semakin lo belajar, makin nggak simpelnya. Iya, makanya. Bahkan gue wish ya, I hope ya gue nggak segitunya supaya gue lebih enjoy. Jadi kadang, ini kan hobi gue, ini passion gue. Tapi once udah jadi pekerjaan, sometimes lo nggak enjoy, Pak. Ya, gue sekarang lebih serunya kayak, gue ke peternakan mana itu gue jadi kayak belajar, oh ini sapi ini gini, sapi ini. Pas gue ke Steak Challenge juga gue nyoba, wah ini ada yang ini, jadi gue harus cobain ini, gue harus nemuin ini. Jadi gue ada planning kayak tahun depan gue ke Spain atau ke Argentina, gue pengen coba yang grass fed di sana. Jadi gue siapa tahu ada daging baru lagi kan. Inovasi lah, itu inovasi yang harus kita lakukan. Wah, ya betul. Pokoknya kalau di dunia bisnis ya apapun ya selalu harus ada inovasi lah. Sama kayak di minuman juga kan. Harus. Apalagi ya meskipun ibaratnya bukan gue yang bikin whisky gitu, cuma distillery ya sekarang juga memang selalu buat inovasi baru lah. Jadi ada yang sekarang pakai Madeira cask, Sherry cask, ada port wine cask, nah itu banyak banget lah. Makanya menurut gue itu Scotch whisky kenapa bisa unik karena itu proses agingnya itu yang sebenarnya bikin rasa-rasa yang berbeda gitu. Dan customer itu tuh appreciate that thing. Kalau lo tuh bener-bener sungguh-sungguh dan lo tuh paham. Betul. So menghadirkan sesuatu yang baru lah. Wah, bener. Dan kita harus bisa explain lah, kita bisa jelasin profilnya seperti apa gitu. Wajib. Tuh, tuang lagi dikit. Yes. Ini jadi nggak jadi pakai es malah. Enak juga maksudnya kalau nggak pakai es. Ya kalau pakai es agak tergantung sih sebenarnya. Kadang kalau pakai es, kadang bisa jadi lebih manis. Kadang malah bisa memungkinkan sekali sih. Kadang mungkin bisa jadi lebih bold. Padahal kan kalau kita mikir pakai es kan lebih encer kan. Gue penasaran tuh, tadi kan lu di awal sebelum podcast lu ngomong dicampur sama Coca-Cola kan? Yep. Karena setahu gue biasanya Coca-Cola campur pakai Black Label biasanya. Black Label. Roca Club. Yep. Mungkin nih bisa jadi enak juga tuh. Bisa jadi enak. Bisa kita coba kali ya? Boleh. Di podcast kali ya? Siap. Oke. Segini aja nih sigarnya. Iya, sebenarnya masih bisa sih. Udah lama kita ya? Iya.
Cheers. Oke, paling sekian. Ini konten menarik banget. Jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan apapun, boleh komen di bawah. Atau boleh langsung ke IG-nya Bro Dimas. Ada di IG, ada TikTok, ada YouTube. Oh iya, gue nanti juga mampir-mampir ya ke YouTube lu ya. Paling sekian, and see you on next video. Bye-bye. Thank you. Bye.